Saudara siap untuk bersama-sama kita masuk malam hari ini di online Bible Study di tanggal 17 Maret 2025. Pertama-tama saudara saya mengucapkan banyak terima kasih untuk banyak mitra dari Rivers of Life Apostolic Ministry yang mengucapkan selamat untuk kelahiran putri saya yang ketiga dan juga pada hari ulang tahun saya beberapa hari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Saya mengucap syukur untuk doa, dukungan yang saudara semua berikan. Dan saya berdoa saudara kita sama-sama terus berjalan bermitra. Terima kasih untuk dukungan saudara untuk pelayanan Rivers of Life Apostolic Ministries Indonesia, di mana kami memperlengkapi tubuh Kristus, menyuarakan suara kebenaran. Dan saya berdoa saudara yang bermitra dengan pelayanan ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan saudara pun akan mengambil bagian bersama-sama di dalam kegerakan lawatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Amen. Praise the Lord. Mari kita buka sama-sama Wahyu pasal yang kedua. Hari ini di online Bible Study, pada hari ini kita akan membahas gereja yang ketiga di kitab Wahyu. Kita masih ada di dalam pembelajaran 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Saya tahu saudara, waktu firman disingkapkan dari satu sesi online Bible Study, nggak cukup untuk membahas hanya satu dari jemaat yang dituliskan di Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal yang ketiga. Contoh di gereja Smyrna membutuhkan 2 dari online Bible Study yang diadakan. Demikian pula dengan jemaat yang ada di Pergamus. Tapi kita berdoa dan saya harapkan malam hari ini kita bisa menyelesaikan sama-sama dari bagian yang kedua. Gereja yang ada di Pergamus, Wahyu pasal yang kedua. Dan hari ini kita akan langsung melihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dan nanti di bulan yang akan datang yaitu bulan April, saudara bisa catat. Kita akan sama-sama membahas gereja yang berikutnya, yaitu adalah gereja yang ada di Tiatira. So, oleh sebab itu saudara, hopefully malam hari kita bisa selesaikan gereja jemaat yang ada di Pergamus. Sebelum kita masuk di Bible Study yang berikutnya, kita akan membahas jemaat yang ada di Tiatira. Saudara, catat terlebih dahulu supaya saudara nggak lupa, tapi tentunya setiap pengumuman online Bible Study akan disampaikan lewat social media account Rolam Indonesia atau Instagram account saya pribadi Michael DJ with Jaja. Tapi saudara bisa catat bersama-sama malam hari ini bahwa Bible Study, online Bible Study yang selanjutnya akan diadakan tanggal 14 April 2025 dan kita akan sama-sama belajar jemaat yang di Tiatira. Oke saudara, mari kita sama-sama masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan yang selanjutnya. Saudara, di Bible Study yang sebelumnya saya membahas di ayat yang ke-12, kita memulai tentang pembahasan gereja yang ada di Pergamus. Kenapa kita penting mempelajari tentang pesan-pesan Tuhan kepada 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu? Sebab 7 pesan yang disampaikan bicara tentang apa yang dihadapi oleh gereja-gereja yang ada pada masanya. Tapi apa yang disampaikan oleh Tuhan memiliki kandungan dari pesan yang profetik yang tidak lekang pada sebuah masa, tapi khususnya akan sangat penting untuk kita pahami di dalam generasi kita yang saya percaya akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, di mana waktunya sudah tidak lama lagi. Saudara perhatikan baik-baik di dalam Bible Study yang lalu, saya membahas dari ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan akan masuk ke dalam rumah Tuhan untuk memisahkan apa yang hanya sebuah emosi dan apa yang adalah pewahyuan. Saya terus menyampaikan bahwa saudara dan saya harus menjadi murid kebenaran firman. Dan pengertian firman hanya bisa didapat waktu kita dipenuhi dengan roh Tuhan yang kudus. Kenapa? Ada bedanya informasi dengan pewahyuan. Yang membawa perubahan di dalam manusia roh saudara bukan informasi tapi pewahyuan. Pewahyuan bicara tentang pengenalan. Tahu akan Tuhan belum tentu kenal Tuhan. Yang saudara dan saya harus rindukan adalah mengenal Tuhan dan bukan hanya tahu tentang Tuhan. Saya membahas bagaimana Tuhan akan memisahkan pemikiran kita dan intensi diri kita sendiri dan intensi hati Tuhan. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai dari ayat yang ke-13 dan hari ini saya mau memberikan kepada saudara dari gereja jemaat yang di Pergamus ada 2 peringatan yang harus kita perhatikan sebab Tuhan akan masuk ke dalam gerejanya dan Tuhan akan menghakimi 2 hal ini. Oke? 2 hal yang jangan sampai ditemukan di dalam gerejanya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-13 berkata, "Aku tahu di mana engkau tinggal." Perhatikan. Yaitu di tempat tahta iblis, namun engkau berpegang
kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Saudara dan saya harus sadar bahwa gereja yang ada di Pergamus adalah gereja yang unik, sebab kota Pergamus pada zamannya adalah sebuah pusat penyembahan berhala yang ada di dalam kultur kerajaan Roma pada waktu itu. Dan di kota Pergamus terdapat penyembahan berhala dan juga banyak kuil-kuil yang didirikan untuk dewa-dewa orang Romawi, termasuk untuk Zeus, termasuk untuk Athena, termasuk untuk Asklepios, termasuk untuk Dionysus, termasuk untuk dewa-dewa dan dewi-dewi yang lainnya. Dan saya mau katakan bahwa di hari-hari ini Tuhan sedang masuk kepada gerejanya dan ke dalam gerejanya, supaya jangan sampai kita melakukan adat istiadat atau ibadah kekristenan, tapi sebetulnya yang didapati oleh Tuhan adalah penyembahan berhala, saudara. Nah, malam hari ini kita akan bahas sama-sama, ada dua yang disebutkan oleh Tuhan yang bisa kita lihat apa itu penyembahan berhala. Oke, saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Perhatikan, saudara, di mana saudara tinggal, itu akan sangat ditentukan dengan siapa yang tinggal di dalam saudara. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan dampak yang nyata. Setiap orang percaya harus memberikan dampak yang nyata di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam kotamu. Sebab nasib sebuah bangsa, nasib sebuah tempat, nasib sebuah wilayah ditentukan oleh gereja Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan gereja yang dewasa. Sebab gereja yang Tuhan bangkitkan di akhir zaman adalah gereja yang memerintah. Saudara dan saya tidak bisa puas hanya melakukan kegiatan agama yang memuaskan diri kita sendiri. Padahal suara gereja akhirnya bungkam. Sebab waktu Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa atas sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah bangsa, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan mengajak gerejanya untuk berpartisipasi. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi di mana engkau tinggal, itu akan ditentukan siapa yang sebetulnya tinggal di dalam saudara. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama saya mau katakan, bahwa gereja di Pergamus menerima hardikan dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi adalah persekusi, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan, nanti saya akan bawa saudara ke Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang keempat. Lawatan Allah terjadi di gereja mula-mula karena persekusi. Catat, lebih baik saudara dipersekusi daripada Anda diprosekusi. Oke, catat. Lebih baik gereja dipersekusi daripada gereja diprosekusi. Artinya apa? Lebih baik gereja melewati persekusi daripada saudara dan saya diperhadapkan dengan tata pengadilan Tuhan dan didapati salah. Saudara. Mengerti? Persekusi adalah bagian dari gereja berjalan di dalam kedisiplinan rohani. Jadi saya mau sampaikan lewat Bible Study ini, persiapkan dirimu di tengah-tengah kemuliaan Tuhan yang dahsyat, di tengah-tengah lawatan Tuhan yang besar. Persekusi akan dialami oleh gereja Tuhan. Waktu kebenaran disampaikan selalu ada persekusi. Saudara tahu di Alkitab yang paling banyak dibunuh itu nabi-nabi Tuhan. Gereja yang mau berjalan di dalam kuasa dan karunia yang profetik harus siap dipersekusi. Menerima pesan Tuhan, menyampaikan kebenaran, ada resikonya, saudara. Saudara mau menyampaikan kebenaran, ada resikonya. Makanya saya katakan berkali-kali, gereja tidak dipanggil untuk mempertahankan. Kita nggak dipanggil untuk bela diri, kita nggak dipanggil untuk debat, kita dipanggil untuk memperjuangkan. Kalau kita bela diri, kalau kita mempertahankan, yang kita pertahankan reputasi, yang kita pertahankan apa kata orang. Kalau kita memperjuangkan, yang diperjuangkan kebenarannya, bukan pribadi kita. Saudara dan saya nggak dipanggil Tuhan untuk argumentasi, membuktikan siapa yang benar. Waktu kita dicela, kita harus kasih statement, kita harus kasih tahu dari sisi kita. No.
Gereja yang berjalan di dalam kebenaran, yang lugas menyampaikan kebenaran. Saudara dan saya nggak perlu pusing orang ngomong apa, tapi maju. Kita meskipun mau coba ditekan, kita mau dipojokkan, tapi gereja yang berjalan di dalam otoritas tidak bisa dimatikan. Yang mengerti dan mau katakan amin. Saudara dan saya dipanggil untuk memperjuangkan, bukan mempertahankan. Beda. Saudara dan saya memperjuangkan. Bagaimana memperjuangkan? Buktikan, lakukan, sampaikan, khotbahkan, praktekkan, manifestasikan yang menjadi Injil, kebenaran, kuasa dari kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Nah, sekarang buka sama-sama terlebih dahulu dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya mau saudara perhatikan bagaimana gereja mula-mula itu mereka hidup dan akhirnya gereja mula-mula mengalami lawatan Tuhan. Waktu Roh Kudus dicurahkan ada tandanya. Saya pernah khotbahkan, nanti saya akan bawa saudara ke Kisah Rasul pasal yang keempat. And I want to prophesy this in the name of Jesus. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-47. Perhatikan baik-baik. Ketakjuban melanda semua orang. Sebab rasul-rasul itu, di pasal yang kedua setelah pencurahan Roh Kudus di loteng atas, ada satu penekanan pekerjaan lawatan Tuhan, pemakaian Tuhan, ada pada rasul-rasul. Petrus berkhotbah dalam satu hari 3.000 orang diselamatkan. Dan dikatakan mereka rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Lihat itu. Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Kalau ada kesatuan pasti ada pengorbanan. Makanya salah satu yang menjadi prinsip kebenaran, generosity, hati yang murah hati adalah tanda kebangunan rohani. Oh glory. Sebab generosity adalah bukti kasih. Tanpa pengorbanan, tanpa pemberian, tanpa kerelaan, maka kasih hanyalah sebuah teori. Waktu mereka bersatu, mereka membagikan yang menjadi milik mereka. Tapi saya pernah katakan bahwa kerajaan Allah bukan komunisme, kerajaan Allah bukan sosialis. Artinya bukan berarti semuanya jadi sama. Orang yang memberi, Anda yang berbagi, bukan berarti supaya Anda dimiskinkan. Karena Yesus mengajarkan beri, maka kamu akan diberi. Kenapa gereja harus belajar berkorban? Kenapa gereja harus belajar mementingkan orang lain? Sebab itu adalah kunci Anda diberkati. Yang mengerti katakan amin. Saya pernah katakan sesuai dengan Kejadian pasal yang pertama 28. Instansi yang pertama yang diberkati oleh Tuhan adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Saya kasih kunci berkat. Kalau saudara mau diberkati, entah itu berkat secara finansial, berkat secara materi, berkat secara keterampilan, berkat secara hikmat. Waktu saudara belajar peduli akan orang lain, waktu engkau mengasihi manusia yang lain. Sebab Tuhan memberkati manusia yang mengasihi manusia yang lain. Instansi yang pertama diberkati oleh Tuhan adalah instansi keluarga, suami dan istri. Kunci seorang percaya untuk diberkati, waktu engkau mau direpotkan demi orang lain, waktu engkau mau memprioritaskan keperluan orang lain, maka yang menjadi kebutuhanmu akan ditambahkan, dan ditambahkan oleh Tuhan. Maka sebab itu Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budimu. Dan yang sama kasihlah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Amin. Memberi generosity adalah kunci dari berkat Tuhan. Itu yang dialami oleh gereja mula-mula. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan sehati mereka bertekun, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, berarti ada fellowship, ada persekutuan, ada hubungan keluarga kerajaan Allah, ada kesinambungan, ada pelayanan. Look at that. Dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Gereja yang belajar bersatu. Saya mau katakan di dalam nama Yesus. Kalau saudara mengalami problem secara jiwa. Di dalam pikiran Anda stres, Anda depresi. Kuncinya bukan mengunci diri sendiri. Ada rahasia di sini. Waktu kamu mau membuka hati mengizinkan orang melayani engkau. Waktu kamu mau membuka hati mengizinkan orang untuk melayani. Untuk orang mulai mengasihi. Untuk orang mulai mau investasi dalam hidup saudara, dan saudara mau untuk peduli akan orang lain. Saya mau kasih tahu, gereja Tuhan yang bersatu, tubuh Kristus yang direstorasikan, maka akan terjadi kelepasan secara mental. Orang-orang sakit jiwa nggak perlu lagi pergi ke psikiater. Di dalam rumah Tuhan ada kuasa Tuhan yang memerdekakan. Haleluya. Amen. Mereka bersahati dengan gembira dan tulus hati. Emosi jiwanya sehat, saudara. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Lihat tuh. Saudara dimanapun di tempat kerja Anda berhasil. Anda di bisnis Anda berhasil. Anda dagang Anda terima customer. Why? Karena itu adalah gaya hidup gereja lokal.
Jadi kalau ada orang ikut aktivitas gereja, tapi kamu depresi, kamu nggak suka orang, di kerjaan kamu ditekan, sesuatu salah, saudara. Yang dibenahi adalah prinsip kebenarannya. Sebab ini adalah landasan yang saudara bisa pegang. Komunitas kerajaan Allah di Kisah Para Rasul, waktu kesatuan tubuh Kristus sehat, orang-orang yang ada di dalamnya sehat semua loh. Dan Alkitab berkata, mereka bukan hanya bersuka cita, disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Revival. Wow, ini yang namanya kebangunan rohani. Orang mau terima Yesus karena gereja menyatakan kenapa benefitnya atau kenapa orang percaya Yesus. Untuk apa mereka percaya Yesus? Sebab di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan harapan, ada harapan di dalam rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya kasih janji buat saudara. Coba buka Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Lihat ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Perhatikan loh ini. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-31 dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Itu terjadi lagi pencurahan Roh Kudus yang berikutnya loh. Ada tanda. Di Kisah Rasul 2 ada angin yang bertiup. Ada lidah-lidah api yang muncul di atas kepala orang-orang yang berkumpul. Betul? Lihat di ayat 31 Kisah Rasul pasal yang keempat. Ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka. Look at that. Goyang tempat mereka berkumpul. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada manifestasi yang baru yang terjadi di pasal yang keempat. Yang tadinya dialami hanya oleh Petrus. Waktu Petrus kepenuhan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, dia dengan berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dia menyampaikan khotbah yang membawa 3.000 orang terima Yesus. Tapi di Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31, sekarang nggak cuma satu orang, semua orang yang berkumpul terima keberanian. Di Kisah Rasul 4, Yohanes dan Petrus sudah ditangkap. Persekusi sudah mulai terjadi. Tapi waktu persekusi terjadi, gereja mula-mula nggak jadi pengecut. Tapi setiap daripada mereka minta, Anda bisa lihat dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang selanjutnya. Waktu mereka tahu Petrus ditangkap, waktu mereka tahu Yohanes ditangkap, waktu mereka tahu mereka dipersekusi, mereka bukannya jadi takut, tapi mereka minta, berikan kepada kami Tuhan keberanian lebih lagi memberitakan Injil. Luar biasa. And I'm prophesying in the name of Jesus, lawatan Tuhan akan terjadi di depan setiap orang percaya. Bukan hanya 1-2 hamba-hamba Tuhan. Akan dipenuhi dengan roh keperkasaan. Setiap orang percaya. Besar, kecil, tua, muda. Akan berani untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Wow, saudara perhatikan nih. Makanya saudara dan saya lagi pergi dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara lihat. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-33. Look at that. Look. Nih ya, di ayat 30 dia kultur memberi itu terus ada. Kultur berbagi itu terus ada. Sebab mereka membagikan yang menjadi milik mereka. Sebab kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Lihat ayat 33. Greater glory. Dengan kuasa yang besar. Lihat, itu ada kata besar. Greater glory. Jadi apa yang dialami oleh jemaat mula-mula di Kisah Rasul 4. Skalanya lebih besar dari Kisah Rasul 2. Saudara bisa bayangkan nggak? Saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, kemuliaan yang kita akan alami. Saudara perhatikan, di Keluaran 33, Musa meminta untuk lihat kemuliaan Tuhan. Betul ya saudara ya? Dan Tuhan bilang tidak ada satu pun yang bisa lihat kemuliaan Allah dan tetap hidup loh. Akhirnya Tuhan lewat di depannya Musa. Musa hanya lihat punggungnya Tuhan. Belum ada karya salib Yesus. Saudara dan saya sekarang sudah terima pengertian, pewahyuan dari pengorbanan kebangkitan Kristus Yesus. Saudara dan saya perjamuan kudus, kita minum darah Yesus, kita makan tubuh Kristus. Saudara dan saya dikasih kesempatan bukan hanya lihat punggungnya Tuhan, tapi saudara dan saya makan punggungnya Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan nggak kalau Musa bisa mengalami kemuliaan yang demikian? Apa yang sebetulnya disediakan Tuhan buat saudara dan saya di akhir zaman ini jauh melampaui apa yang saudara dan saya baca di dalam Alkitab.
Saudara dan saya adalah generasi yang terbaik. I want to prophesy that in the name of Jesus. Di tengah-tengah keadaan yang paling buruk, di mana kejahatan semakin merajalela, di mana kondisi zaman semakin tidak menentu, tapi saya mau kasih tahu, kita tidak ditentukan dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi di tengah-tengah kondisi yang paling buruk, gereja Tuhan yang bangkit di akhir zaman ini akan menjadi gereja yang paling baik. Amin. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Roh Tuhan yang bekerja di dalam saudara dan saya. Ini yang namanya kasih karunia Tuhan. Nah, saudara perhatikan ayat 34, Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Ada kalimat yang ironis di situ. Makanya saya mau kasih tahu saudara dan saya harus belajar upgrade cara kita mengasihi. Kenapa kita harus berbagi? Kenapa kita harus belajar memberi? Kenapa kita harus murah hati? Karena itu adalah kunci untuk mengalami kuasa Tuhan yang supranatural. Kisah Rasul 4 ayat 34 berkata, tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Come on. Semua. Katakan sama-sama dengan saya semua. Saya berdoa 412 orang sekarang yang berkumpul. Saya katakan di dalam nama Yesus, tidak ada satupun dari kita yang kekurangan in Jesus mighty name. Kalau saudara dan saya hidup di dalam konsep dan gaya hidup kebenaran firman, tidak ada satu orang pun yang kekurangan. Lihat kalimat yang berikutnya. Oke? Sebab. Nah, ada sebabnya. Kenapa mereka gak kekurangan? Sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Mereka meletakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Aneh loh saudara. Ngejual malah gak pernah kekurangan. Ngasih malah gak pernah kekurangan. This is the power of giving. Saya mau kasih tahu. Kita nggak bisa pungkiri banyak oknum-oknum yang hedon. Banyak gereja hamba-hamba Tuhan. Yes, yang salah mempergunakan uang. Tapi saudara dan saya bisa kecewa dengan orangnya, tapi jangan kecewa sama prinsip firman-Nya. Dan saudara harus tahu, nggak semua pendeta kayak begitu. Nggak semua gereja kayak begitu. Halo. Saudara dan saya harus ngerti prinsip firman. Katakan sama-sama firman. Alkitab berkata, yang diberkati bukan cuma rasul-rasul loh. Bahkan mereka nggak disebut. Ayat 34, tidak ada seorang pun yang kekurangan. Prinsip kebenaran firman adalah untuk masing-masing saudara dan saya. Orang lain bisa gagal, orang lain bisa salah gunakan, orang lain bisa salah aplikasi. Jangan sampai kita yang salah aplikasi. Ini pentingnya ngerti kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Ini yang menjadi kunci keberhasilan kehidupan gereja mula-mula. Dan saya percaya kita semua akan mengalami kalau kita mau hidup di dalam kebenaran firman. Makanya harus punya kasih. Tuhan udah kasih. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar diantaranya ialah kasih. Iman bicara tentang mujizat. Iman bicara tentang kuasa Tuhan yang kreatif. Iman bicara tentang kesembuhan ilahi. Pengharapan ngomong tentang yang profetik. Kalau saudara dan saya mau bergerak di dalam alam supranatural, saudara dan saya harus punya kasih. Tanpa kasih, nggak ada landasan untuk kuasa Roh Kudus bekerja. Anda akan semakin terima pengurapan kalau Anda semakin mengasihi orang. Jangan sampai kita pelayanan, tapi kita nggak cinta orang-orang yang dilayani. Bisa nggak? Bisa, karena kita lebih cinta sama pelayanannya, bukan cinta orang. Tapi kalau kita mau memperlebar kapasitas kita mengasihi orang, maka Tuhan akan memperlebar kapasitas kita. Amen? Katakan sama-sama dengan saya, aku mau menjadi orang yang mengasihi. Amen? Mulai sekarang jangan argumentasi sama orang. No, love. Gereja nggak semuanya sama kok. Beda pendapat biasa. Nggak setuju biasa. Punya opini biasa. Tapi hidup di dalam kasih. Karena kasih adalah kuncinya. Ingat jemaat di Efesus. Mereka kehilangan kasih mula-mula. Karena mereka lupakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oke? Jadi saudara lihat ini gaya hidup gereja mula-mula. Sekarang balik lagi ke Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-13. Saudara harus sadar bahwa kepada gereja di Pergamus. Ada seorang hamba Tuhan di gereja Pergamus yang namanya Antipas. Antipas mati sebagai martir. Antipas mati, sejarah mencatat kenapa Antipas mati. Karena di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah penyembahan berhala yang merajalela di gereja di Pergamus, Antipas tetap berkata kebenaran. Saudara mau berdiri di atas kebenaran, siap-siap reputasimu habis. Anda mau bergerak sebagai nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama, nggak ada yang matinya benar. Ditimpukin batu, dipenjarain, mengatakan yang benar ada resikonya. Saudara dan saya kalau kita dikatakan oleh Tuhan menjadi the prophetic generation di akhir zaman ini, saudara dan saya harus siap persekusi. Gak gampang. Oleh sebab itu, orang yang semakin diurapi, orang yang bergerak di dalam karunia harus semakin mengasihi.
Kalau kita semakin mau coba jaga reputasi, pertahankan nama baik, kita garang, itu bukan Tuhan. Itu kita akan beroperasi di dalam roh tenung. Nanti saudara akan lihat ada dua karakter di gereja Pergamus yang Tuhan sebel. Satu namanya Bileam, yang kedua namanya Nikolaus. Saya akan bahas malam hari ini, itu mereka siapa. Dan ini harus pergi, harus musnah, harus sirna dari gereja Tuhan. Antipas dipersekusi. Karena Antipas tidak mau mengikuti yang menjadi tren pada zaman itu. Saudara dan saya akan di-pressure, kita akan ditekan, kita akan dipersekusi. Tapi jangan sampai saudara dan saya kandas. Dan lihat, di akhir zaman ini, persekusi akan datang lewat hukum dan regulasi. Kenyamanan hidup akan terganggu loh, karena kebenaran. Jadi kalau karena kebenaran, saudara dan saya sudah mulai kompromi demi dapat partner bisnis, kita kompromi kebenaran demi dapat cuan, saudara dan saya akan terhempas di akhir zaman ini. Waktu hukum-hukum, undang-undang, regulasi-regulasi global akan semakin menekan kekristenan. Sudah terbukti belum? Sudah terbukti di negara-negara barat. Kalau kamu nggak mau terima LGBT, kamu nggak mau terima untuk menikahkan sesama jenis, gerejamu ditutup. Kalau kamu nggak mau bikin kue, ini terjadi di Amerika dan di Kanada. Kamu nggak mau bikin kue untuk pasangan sesama jenis, bisnismu ditutup. Kamu nggak mau bikin kue, kamu nggak mau bikin perayaan, kamu nggak mau untuk memberikan layanan kepada pernikahan sesama jenis, hakmu untuk dagang akan ditarik. Saudara dan saya mau ambil keputusan apa? Saudara dan saya harus sadar, ini akan semakin lama menuju seperti itu. Sampai akhirnya kita nggak bisa makan. Nggak bisa berhasil menurut standar dunia. Karena kita diminta kompromi. Kenapa gereja harus percaya kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas? Karena waktu regulasi, waktu hukum, waktu keadaan ekonomi akan menekan gereja. Gereja yang berjalan di dalam alam supranatural tidak akan pernah takut kekurangan. Sebab Allah Jehovah Jireh menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Amin. Strengthen your faith, saudara. Ya, strengthen your faith. Nah, saudara perhatikan. Ada dua hal yang dilakukan oleh gereja Pergamus di ayat yang 13. Engkau berpegang kepada namaku. Ini kunci saya mau kasih sama saudara. Yang pertama, yang harus dijaga di akhir zaman ini adalah saudara harus pegang nama Tuhan. Artinya apa memegang nama Tuhan? Kata memegang di bahasa Yunaninya adalah kata krateo. Artinya kuat. Artinya perkasa. Artinya menaklukkan. Artinya apa? Saudara harus kokoh kepada pengajaran firman yang tidak bisa digantikan atas nama relevansi. Nggak bisa. Pegang dengan kokoh kebenaran firman. Bukan karena zaman berubah, maka firmannya meleset berubah. Nggak ada kayak begitu. Amin. Pegang nama Kristus. Punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang segera. Saya mau kasih tahu, yang akan menantang dan melawan gereja Tuhan adalah cibiran orang. Mana Tuhan Yesus? Udah dikatakan mau datang dari 100 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, nggak datang-datang. Gereja akhir zaman yang kuat adalah gereja yang menaruh di dalam benak pikirannya, Kristus akan datang segera. Kalau kita tahu Kristus akan datang segera, kamu nggak akan main-main dengan hidupmu. Tuhan Yesus bisa datang besok, minggu depan, lusa, bulan depan, tahun depan. Karena kita mempersiapkan diri. Artinya, dengan gigih perhatikan bagaimana kita hidup loh saudara. Amin. Kata nama di bahasa Yunani artinya karakter. Hidup di dalam karakter Kristus. Hold my name. Engkau berpegang kepada namaku. Saudara dan saya harus mengejar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Arti nama, kata nama, karakter, otoritas, kerinduan, kesenangan, kesempurnaan Kristus. Oleh sebab itu gereja harus semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, karakter. Harus punya karakter. Karakter Kristus terbentuk karena firman. Kuasa firman membentuk karakter. Makanya itu pewahyuan. Pewahyuan itu merubah.
Oke? Makanya kalau Anda sedang membaca, mempelajari firman, you need to ask for the anointing of the Holy Spirit. Bukan sekedar informasi. Itu kratos di bahasa Yunaninya. Kuasa yang datang karena firman. Firman memampukan orang percaya untuk berdiri di atas kebenaran. Firman memampukan orang percaya nggak takut. Firman memanifestasikan kerajaannya. Oke? Jadi gereja di Pergamus dipuji Tuhan karena mereka memegang namanya. Dan yang kedua, tidak menyangkal imanmu kepadaku. Mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Saya kasih satu ayat tambahan. Coba dibuka. 1 Timotius 5 ayat 8. Ini kita udah bahas dari tadi nih. Bagaimana saudara menyangkal iman kita. Bukan berarti kamu murtad, pindah agama. Nggak perlu kayak begitu. Kalau kita nggak melakukan 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, tanpa sadar kita menyangkal iman kita. Namun, jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Perhatiin. Jadi ada dua hal. Satu, pegang karakter Kristus. Pegang prinsip kebenaran. Pegang otoritas Kristus. Percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, pegang hati Tuhan. Apa hati Tuhan? Mengasihi orang. Gereja yang tidak mengasihi sesamanya adalah gereja yang kehilangan otoritasnya. Amen. Love. Ini kita nggak bisa kurang tekankan kasih, saudara. Jangan matikan gereja Tuhan yang lain. Anda nggak setuju, no problem. Tapi jangan sampai kamu nggak mengasihi. Karena kasih adalah kunci kemenangan gereja. Menjaga iman berarti artinya menjaga kasih. Kita perlu karakter Kristus, kita perlu hati Tuhan. Amen. Nah, ini ada dua hal sekarang di ayat yang selanjutnya ya, yang harus kita perhatikan sebab ini adalah tantangan dari musuh. Di Wahyu pasal yang kedua, sekarang kita ke ayat yang ke-14. Perhatikan ayat yang 14. Wahyu pasal yang kedua ayat 14 ngomong seperti ini. Meskipun demikian, aku mencela engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Perhatikan, catat baik-baik saudara. Hati-hati dengan kompromi. Kompromi selalu dimulai dari apa yang saudara izinkan untuk jadi makanan rohanimu. Hati-hati sama kompromi. Dan kompromi dimulai dari pesan Tuhan yang masuk. Makanya saudara harus bisa pilah-pilah. Nggak semua khotbah di YouTube Anda dengerin. Selalu lihat lihat karakter. Dengan semakin banyak pengajaran, hati-hati. Makanya setiap orang perlu punya kemampuan untuk membedakan roh. Discernment. Saya lagi nggak suruh saudara untuk mulai nuding yang ini benar, yang itu nggak benar. No, Holy Spirit akan menarik saudara kepada kebenaran firman. Hati-hati sama Bileam loh. Karena Bileam adalah orang yang memberikan nasihat yang salah. Akhirnya melakukan apa? Fornication. Atau pelacuran secara spiritual. Bileam bisa dengar suara Tuhan. Bisa dengar suara Tuhan. Nggak membuat saudara dan saya spiritual. Karena mendengar suara Tuhan belum tentu kenal sama yang bicara. Penilaian kedewasaan kita di dalam Kristus bukan karena karunia yang berjalan loh. Jangan sampai akhirnya kita memelintir firman Tuhan demi kepentingan kita sendiri. Bileam mau mengutuk orang Israel demi uang. Hati-hati saudara. Anda bisa temukan tentang Bileam di mana? Anda bisa lihat di Bilangan 22
Ayat yang ke-6. Be very careful. Saya mau bacain buat saudara. Hati-hati sama namanya kompromi. Bilangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-6. Lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ini orang-orang pada ngomong dari Moab, dari Midian, membawa upah untuk Bileam yang mereka minta untuk Bileam lakukan. Datanglah sekarang, kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripada aku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati akan beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk akan terkutuk. Ini sangat berbeda dengan janji Tuhan kepada Abraham. Kalau Tuhan berjanji, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Kalau Bileam beda loh. Ini orang yang gak kenal Tuhan, yang benci sama orang Israel, ngomong begini. Siapa yang kamu berkati, diberkati. Siapa yang kamu kutuk, itu dikutuk. Kesannya baik, tapi gak baik. Orang yang gak kenal Tuhan bisa tahu bahwa Bileam bisa dikontrol oleh uang, bisa dimanipulasi. Bahwa Bileam memakai karunia yang dia miliki untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk Tuhan. Ini contoh nih saudara, karunia jalan tapi kamu gak cinta orang. Kamu cinta dirimu sendiri. Sekarang saudara lihat gak bahayanya karunia tanpa kasih? Sekarang saudara lihat gak bahayanya otoritas tanpa kasih? Jadi yang kita harus banggakan bukan karunianya. Yang kita banggakan adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Dan kamu mengasihi orang lain dengan apa yang ada di tangan saudara. Tidak ada alasan untuk mengasihi orang lain karena kamu belum punya sesuatu. Amin. This is very dangerous saudara. Hati-hati sama namanya kompromi. Bileam beroperasi di dalam pengurapan. Tapi hubungannya dengan Tuhan semuanya adalah merujuk kepada profit atau apa yang dia bisa terima. Bileam tahu suara Tuhan, tapi Bileam gak pernah tahu hati Tuhan. Tuhan bilang loh, karunia Tuhan berikan tanpa pertobatan. Dia kasih karunia, dia gak ambil balik. Orang bisa beroperasi di dalam karunia yang Tuhan tidak pertobatkan. Artinya Tuhan gak cabut balik karunianya. Tapi orang bisa beroperasi di dalam karunia tanpa hidup di dalam pertobatan. Dan apa yang harus saudara jaga? Hati-hati sama apa yang kamu makan. Dengan jelas dikatakan di ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal yang kedua. Bileam mengajar Balak untuk menyesatkan orang Israel. Supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzina. Perhatikan apa yang kamu makan. Penyesatan dimulai dari apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan menjadikan orang yang makan sesat. Amin. Tahu nggak saudara yang mengerikan apa? Makanya kalau kebenaran lagi masuk, kebenaran akan memisahkan. Kebenaran akan menuntut. Kebenaran menuntut perubahan. Semakin saudara buka ruang untuk firman masuk, firman akan mulai menggeser yang perlu digeser. Yang kita anggap nggak penting, firman akan minta, itu harus jadi penting. The moment waktu kita nggak mau lakukan, kita nggak mau taati, kita nggak mau responi, maka itu firman sudah bukan lagi pribadi yang memperkenalkan diri, cuma informasi yang mengkorupsi. Ini yang serem nih saudara. Apa yang terjadi sama Bileam? Coba buka Bilangan 22, sekarang ayat 31. Ternyata ada warning. Ternyata ada peringatan yang sempat datang ke Bileam. Bilangan pasal yang ke-22, ayat 31. Peringatannya apa? Lalu Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Ia melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Bileam pun berlutut dan sujud menyembah.
udah ngelihat malaikat, tetap nggak bertobat. Jadi ngalamin perjumpaan yang supranatural, bernubuat, terima nubuatan, tidak menjamin. Malaikat ini berdiri dengan pedang terhunus. Perhatikan, catat baik-baik. Pengalaman supranatural apapun yang saudara dan saya alami harus membawa kita kepada kebenaran firman. Pengalaman rohani tanpa kedalaman firman akan menuju kepada penyesatan. Jadi orang yang semakin mengalami perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa harus semakin cinta firman. Oke? Saya kasih satu ayat untuk menunjang lagi. Karena nanti Bileam matinya ngenes. Peringatan datang ke Bileam lewat pedang. Bileam mati oleh karena pedang. Kebenaran yang tidak diresponi akan menuntut. Dan kita tetap nggak mau respon di dalam masa anugerah yang Tuhan kasih, maka firman menghakimi. Oke, coba saudara buka sekarang 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Kenapa orang harus cinta firman? Karena firman itu landasan. Oke? Satu hari Tuhan kasih saya analogi. Firman itu landasan. Landasan untuk pesawat bisa terbang, landasan untuk pesawat bisa mendarat. Karunia roh, perjumpaan supranatural yang luar biasa itu pesawatnya. Tapi nggak punya landasan, saudara dan saya bisa asik dengan spiritual experiences, merasa kita paling rohani, ngelihat ini, ngelihat itu, dapat ini, dapat itu. Nggak ada landasan firman, kita nggak bisa mendarat. Tersesat, akhirnya jatuh. Pesawat bisa terbang, pesawat harus mendarat. Pesawat bisa mengudara, tapi pesawat pada akhirnya harus parkir di darat. Banyak orang Kristen semakin rohani tapi ngawang. Kenapa? Karena tidak punya landasan firman yang kuat. Paham saudara? Pesawat nggak bisa terbang kalau nggak ada runway. Firman membuat saudara dan saya bisa take off. Kalau udah take off, mendarat lagi. Mendaratnya di mana? Firman. Amin. Kalau pesawat udah terbang, itu pekerjaannya Roh Kudus. Terserah Tuhan. Bagaimana dia mau pakai, berapa lama dipakai, itu urusan Tuhan. Tapi landasan, saudara dan saya yang harus buat. Saudara dan saya harus menetapkan diri. Aku mau hidup sesuai firman. Itu lebih penting. Itu gereja yang berkemenangan tuh. Amin. Coba sekarang saudara lihat. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Ini 1 Korintus 12, Paulus ngomong tentang karunia roh. 1 Korintus 13, Paulus ngomong tentang kasih. Waktu Paulus ngomong tentang kasih, bukan berarti kasih meniadakan karunia roh. Jadi jangan salah kaprah. Nggak perlulah bernubuat. Nggak perlulah mengadakan mujizat. Yang penting hidup di dalam kasih. Kalau kamu semakin hidup di dalam kasih, kuasa Tuhan pasti ngalir. Karena kita nggak bisa mengasihi dunia yang semakin gelap tanpa terang. Kita nggak bisa mengasihi dunia yang semakin tersesat tanpa jalan yang benar, kuasa supranatural yang membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah bukan patung yang mati. Jadi gereja nggak boleh beralasan. Yang penting kita mengasihi, jadi orang baik. Nggak perlulah yang spiritual dan supranatural. Salah. Semakin kamu mengasihi, semakin supranatural kan. Orang yang semakin supranatural harus semakin mengasihi. Amin. Coba 1 Korintus 12 ayat yang pertama ngomong apa? Keren Paulus. Dia ngomong seperti ini. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Gak ada firman, gak ada karunia roh. Karunia roh gak ngawang. Kebenaran fondasinya. Apa dampaknya kebenaran? Ayat 31 dari 1 Korintus 12. Jadi berusahalah tuh loh. Kebenaran memberikan kepada kita kedisiplinan.
Kebenaran memberikan kepada kita ketekunan. Kebenaran memberikan kepada kita usaha yang harus dikerjakan. Jadi berusahalah memperoleh, tuh lihat tuh, karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kebenaran membawa kita semakin maju di dalam jalan yang sudah diperkenalkan. Oh, glory to God. Amen. Baru dia ngomong tentang 1 Korintus 13 tentang kasih. Anda baca ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Semua karunia roh yang diomongin di pasal 12 ada di situ semua. Ngomong pakai bahasa malaikat, bisa bernubuat, mengadakan mujizat, karunia iman. Itu semuanya di 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi dari 1 Korintus 13 Paulus bukannya mengadakan karunia roh. Dia kasih jalan untuk gereja bisa berjalan di dalam karunia roh tanpa akhirnya dicemari, disesatkan, dan supaya kuasa karunia Tuhan bekerja di dalam tubuh Kristus secara konsisten. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih ayat supaya Anda bisa ngelihat apa sih nasibnya Bileam. Kalau kita nggak hati-hati, Anda bisa baca di Yosua. Coba saudara baca. Kitab Yosua. Yosua 13 ayat 22. Anda akan ketemu dengan nasib si Bileam. Waktu akhirnya orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Lihat tuh. Bileam coba memprovokasi Balak untuk menyesatkan orang Israel kan. Tapi orang Israel tetap masuk ke tanah perjanjian. Sebab yang membuat saudara dan saya masuk ke tanah perjanjian bukan ditentukan apa kata orang. Waktu kita hidup di dalam prinsip kebenaran dan mengiring Tuhan. Tuhan setia kepada orang-orang yang setia kepadanya. Orang mau kutuk saudara kek, mau cemooh saudara, no problem. Yang penting hidup benar di hadapan Allah. Yosua 13 ayat 22 ngomong seperti ini. Bileam bin Beor, penenung. Tuh, kita dipanggil jadi generasi profetik, bukan penenung. Tukang tenung karunianya juga jalan. Jadi yang profetik penekanannya bukan kepada karunia. Yang profetik penekanannya kepada karakter Kristus. Bileam bin Beor penenung itu juga dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Tuh lihat tuh. Yang Bileam coba sesatkan, akhirnya menumpas dia sendiri. Perhatikan saudara, lebih baik jalan di dalam prinsip kebenaran, jalan di dalam kasih, daripada punya iman memindahkan gunung. Sebab yang punya kasih dan berjalan di atas kebenaran, pasti akan bertahan sampai akhirnya. Israel yang dicoba dikutuki, Israel yang coba disesatkan oleh Bileam. Di tangan orang Israel, Bileam dibunuh. Dengan apa? Pedang kebenaran. Itu malaikat udah nongol loh di depan Bileam dengan pedang yang terhunus. Nggak ada pertobatan, maka pedang itu akan menghakimi. Amin. So katakan sama-sama dengan saya, hati-hati dengan kompromi. Katakan sama-sama, hati-hati dengan kompromi. Perhatikan dengan firman yang kamu makan, perhatikan dengan firman yang kamu hidupi, perhatikan dengan firman yang akhirnya keluar dari kehidupan kita. Yang nomor 2, di ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang kedua, ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saya minta saudara catat. Yang nomor 2, hati-hati dengan yang namanya manipulasi. Ini beda. Yang satu kompromi, yang kedua manipulasi. Jangan sampai kita memanipulasi. Oke?
Siapa sih Nikolaus? Apa sih yang menjadi ciri khas pengikutnya Nikolaus? Saudara harus sadar bahwa Nikolaus ini adalah seseorang yang mengajarkan supaya orang-orang percaya itu dimanipulasi dan dikontrol. Saudara menyampaikan kebenaran, ada mengasihi, bukan karena untuk terima imbal balik loh. Waktu saya sedang merenungkan ayat ini, Tuhan tanya satu pertanyaan. Kamu mengasihi dengan tujuan atau tujuanmu adalah mengasihi? Itu beda. Kalau kita mengasihi dengan tujuan, berarti kita mengasihi dengan embel-embel. Tapi kalau tujuannya mengasihi, saudara dan saya mengasihi meskipun nggak terima apa-apa. Saudara harus tanya, kenapa kamu mengasihi Tuhan? Tujuannya mengasihi Tuhan atau mengasihi Tuhan karena punya tujuan? Beda loh. Saya mengasihi Tuhan supaya doa dijawab. Saya mengasihi Tuhan supaya ketemu pacar. Saya mengasihi Tuhan supaya dipromosi. Saya mengasihi Tuhan supaya jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya manipulasi. Saudara, waktu saya pelajari, ini menarik saudara. Sebab manipulasi itu mencoba untuk mengkontrol atau memanuver supaya mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan sampai kita mengasihi dengan manipulasi, melayani dengan manipulasi, memimpin dengan manipulasi. Yang lucu saudara, kata manipulasi pada awalnya di tahun 1828, kamus mencatat kata manipulasi itu artinya bekerja dengan tangan. Karena dengan tangan saudara bisa menciptakan. Dengan tangan saudara bisa mengarahkan. Tapi makin lama definisi kata manipulasi makin negatif dan makin jahat. Akhirnya sekarang kata manipulasi artinya sudah bukan lagi bekerja dengan tangan. Tapi sekarang arti manipulasi sudah merujuk dan mengarah kepada untuk mengarahkan, untuk mengkontrol, untuk bisa memaksa untuk mencapai keinginan atau kehendak pribadi. Jangan sampai kita punya iman yang memanipulasi. Apalagi udah pemimpin. Jangan sampai kita memimpin dengan memanipulasi. Amin. Jadi ada beberapa orang yang mengikut pengajaran Nikolaus. Pelayanan udah murni. Saudara catat nih. Di bahasa Yunani, kata Nikolaus itu satu kata dari dua kata yang berbeda. Yang pertama itu kata nikos. Kata nikos artinya menaklukkan. Oke? Bagian kata yang kedua, laos, artinya umat. Jadi pengajaran Nikolaus adalah pengajaran yang memperbudak umat. Gereja nggak dipanggil memperbudak orang loh. Yang penting kamu diam aja di dalam gereja saya, nggak usah jadi besar, nggak usah bisa melakukan mujizat, nggak usah bisa melayani, nggak usah belajar melangkah. Yang penting ngikut aja, yang penting anggota jemaat saya makin banyak, yang penting kamu mau jadi Kristen baik terserah, yang penting kamu anggota saya, yang penting kamu nggak kemana-mana. Itu adalah salah satu manifestasi roh Nikolaus. Saya percaya gereja sedang diubah oleh Tuhan. Gereja bukan social club. Gereja adalah tempat setiap orang percaya diperlengkapi untuk bisa melakukan yang menjadi mandat dan panggilan Tuhan untuk masing-masing orang. Kalau saudara memuridkan orang dengan benar, ada orang pindah dan keluar ke tempat lain, tapi semakin berkarya, memenangkan jiwa dan berhasil, bagus.
Karena gereja bukan tempat ngumpulin orang. Gereja adalah tempat memperlengkapi orang. Jadi saudara harus cek di tempat di mana kamu bergereja, kamu diperlengkapi atau kamu diberdaya. Amin. Setiap orang percaya diperlengkapi untuk bisa mengasihi orang lain. Kalau gereja nggak diperlengkapi, akhirnya kita mulai berhalakan hamba Tuhan. Doa saya saudara jangan cuma ikut online Bible study sama Pastor Michael Wijaya di Roland. Jadi pengajar-pengajar yang handal, muridkan orang-orang di tempat di mana saudara berada. Amin. Saya bersyukur Bible study makin lama makin banyak orang. Tapi kalau saudara nggak bergerak, nggak ada gunanya. Haleluya. Amen. Coba saudara sekarang buka Yohanes pasal yang ke-21. Ayat 19 sampai 22. Saudara masih tahan nggak? Kasih saya kurang lebih 15-20 menit lagi masih bisa? Oke. Coba lihat Yohanes 21. Ini dahsyat nih. Karena ternyata kata manipulasi itu ada di Yohanes 21. Tuhan ngomong sama Petrus untuk dia menjaga kawanan domba. Oke. Hati-hati karena kata menjaga dengan memanipulasi itu beda tipis. Oke. Beda tipis. Yohanes 21 ayat yang 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kalau di bahasa Inggrisnya, feed my lamb. Setiap orang percaya mengasihi Tuhan akan diberi makan asas-asas pokok keselamatan bagaimana mengiring Yesus. Demikian pula kalau saudara dikasih asas-asas pokok bagaimana mengiring Yesus, saudara harus membawa orang untuk mengenal Yesus. Itu tahap awal. Tapi kalau saudara mengasihi Yesus, nggak cuma berhenti di sini. Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus tanya sama Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku?" Kalau kamu mengasihi aku di bahasa Indonesianya sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di bahasa Inggrisnya, tend my sheep. Jaga, atur, tuh, perlengkapi, tuh, perhatikan. Nah, itu fungsi penggembalaan. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya yang pertama lamb, domba kecil. Kalau di bahasa Inggrisnya sheep, yang kedua dan yang ketiga itu sheep, udah jadi dewasa nih. Ini ngomong tentang kedewasaan rohani. Saya sempat sampaikan di bahasa Yunaninya, kata sheep adalah kata probaton. Probaton itu kata Yunani yang lahir dari kata probaino, yang artinya kegerakan. Setiap orang percaya yang lahir baru, saudara dipersiapkan untuk berpartisipasi di dalam kegerakan Tuhan pada zaman saudara. Makanya saya lagi kerja keras untuk setiap orang percaya harus diberdayakan. Sebab saudara dan saya hidup di tahun 2025 menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Saudara semua yang ada di Zoom ini dan yang nanti menyaksikan lewat YouTube. Saudara harus berpartisipasi di dalam kegerakan. Kalau enggak saudara bukan murid. Kamu harus bisa nginjil. Kamu harus bisa menyembuhkan yang sakit. Kamu harus bisa memerdekakan yang terbelenggu. Kamu harus melayani, harus. Karena itu panggilanmu. Karena saudara dipilih Tuhan untuk hidup di masa yang seperti ini. Fungsinya gereja lokal menggembalakan saudara.
Amin. Bukan diberdaya. Digembalakan bukan jadi jemaat. Dombanya nggak bisa bikin apa-apa. Kalau kamu pemimpin, kamu bertanggung jawab. Yang kamu pimpin harus bisa jadi pemimpin. Jadi saya pun rindu saudara di sini jangan puas hanya jadi jemaat gitu loh. Dan pelayanan nggak cuma di gereja lokalmu. Gereja lokalmu itu tempat latihan. Banyak jiwa di luar sana mulai praktek. Karunia akan mulai muncul. Nggak usah rebutan pelayanan di dalam gereja. Ladang banyak. Halo. Bermitra dengan pemimpinmu. Makanya ini penting kolaborasi tubuh Kristus. Kita nggak punya semuanya kok. Tapi kita punya tubuh Kristus. Kita harus mau kolaborasi. Amin. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya harap saudara nangkep ini, benar-benar nangkep loh ini. Jangan sampai kita memanipulasi. Jangan sampai kita dimanipulasi dan kita memanipulasi. Mimpin orang tuh bukan ikut saya. Udahlah, saya lebih bagus. Kalau kita ngajak orang dengan cara seperti itu nggak memperlengkapi mereka. Itu nggak memperlengkapi dengan baik loh. Bawa mereka, berdayakan. Karena kita tanggung jawab. Siapa yang kita pimpin harus jadi di hadapan Tuhan. Yang nanti diminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Jadi orang yang mau ngambil pelayanan itu harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Gak gampang, saudara. Amen. So, dua. Hati-hati sama kompromi. Kedua, hati-hati sama manipulasi. Jangan sampai kita kompromi. Jangan sampai kita memanipulasi. Dua ayat yang terakhir, saudara. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17. Kita berkata, sebab itu bertobat. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka. Wow, Tuhan akan perangi gerejanya loh. Dia akan perangi orang-orang yang ngikutin dua ini, Bileam dan Nikolaus. Tuhan akan memerangi kompromi, Tuhan akan memerangi manipulasi. Gereja Tuhan tidak bisa dipermainkan. Makanya penghakiman akan terlebih dahulu masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan gimana Tuhan memerangi mereka? Dengan pedang di mulutku. Kebenaran. Saudara dan saya nggak perlu debat, nggak perlu argumentasi. Waktu kita menghidupi, menjalani, mengerjakan, menyampaikan kebenaran, maka karena ada yang benar, yang tidak benar akan mulai diekspos. Jadi itu kasih itu begitu. Kita tahu yang benar, jangan sampai jadi nggak benar. Kapan kebenaran jadi nggak benar? Waktu kebenaran tidak disandingkan dengan kasih. Oke, ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Dahsyat nggak? Kalau saudara bisa menang dengan kepahitan, menang dari kekecewaan, menang waktu disalahartikan, waktu kita menang di dalam kasih, di situ kunci. Saudara dan saya akan terima pewahyuan, pengertian, kebenaran firman yang datang bukan dari pengajaran orang, tapi langsung dari Tuhan sendiri. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Wah, ini dahsyat, saudara. Ini dahsyat luar biasa. Saudara tahu nggak? Kalau kita mau melihat dari peristiwa Azusa di tahun 1906, satu generasi di Alkitab itu digambarkan 40 tahun. Saudara dan saya yang hidup di tahun 2025, kita ada di generasi ketiga setelah pencurahan Roh Kudus di Azusa. Jadi kalau sedang didengungkan bahwa lawatan Tuhan akan terjadi dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, jangan sampai kita jadi pesimis. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di generasi kita. Kalau kita ngomong generasi ketiga, Anda lihat Abraham, Anda lihat Ishak, Anda lihat Yakub. Yang paling bermasalah itu Yakub. Tapi Yakub satu-satunya dari ketiga orang ini yang namanya diganti dari Yakub kepada Israel. Haleluya. Di tengah-tengah generasi yang paling bobrok, yang paling bermasalah. Tapi kalau saudara dan saya mau menjadi seperti Yakub, di tengah-tengah kesalahan, di tengah-tengah kelemahan kita mau gak lepasin Tuhan sampai dia ubahkan kita. Kita mau hidup di dalam pertobatan yang sejati.
Abraham dan Ishak tidak mengalami yang Yakub alami. Yakub yang paling babak belur. Tapi Yakub di antara tiga, dia nggak cuma punya 1-2 anak, dia melahirkan 12 pemimpin. Oh, saya mau nubuatkan di dalam nama Yesus. Mungkin keadaan saudara hari ini sepertinya nggak ada harapan. Tapi di tengah-tengah keadaan gereja yang sepertinya tidak ada harapan, Tuhan akan membangkitkan Yakub-Yakub yang diubahkan menjadi Israel. Pencuri-pencuri, penipu-penipu akan menjadi pangeran-pangeran Tuhan. Kalau saudara dan saya pangeran, berarti kita anak raja. Kita akan menjadi pangeran bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, tapi karena kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Come on. Ini destiny setiap saudara dan saya. Kita adalah generasi Yakub yang Tuhan akan bangkitkan di akhir zaman ini. Yang mengerti katakan amin. Tuhan berjanji barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Yakub merendahkan hati. Dia datang ke Esau. Dia datang ke Esau dengan ketakutan. Tapi dia mau berdamai dengan Esau. Kalau saudara dan saya menjadi generasi yang menang dari kepahitan, menang dari kekecewaan, maka saudara dan saya akan menjadi generasi di mana Tuhan akan mempercayakan kepada kemuliaan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Perlebar kapasitas saudara. Jangan sampai kita kompromi, jangan sampai kita dimanipulasi. Jangan sampai kita kompromi dan jangan sampai kita memanipulasi. Saya percaya lewat jemaat di Pergamus, Tuhan sedang mencari gereja yang bukan hanya terjebak dengan rutinitas agama, gereja yang bukan hanya terjebak dengan pelayanan, tapi gereja yang tidak memberhalakan pelayanan. Kita tidak memberhalakan berkat Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya akhirnya terkontaminasi. Pergamus dikenal sebagai kota di mana iblis diam. Tapi saya mau kasih tahu, di tengah-tengah kegelapan, gereja Tuhan yang bangkit menentukan nasib sebuah bangsa. Dimanapun kau berada, di kotamu, di komunitasmu, di bangsamu, di wilayahmu, kerajaan Allah akan nyata. Kemuliaan Tuhan akan nyata lewat kehidupan gereja Tuhan. Kenapa? Karena yang diam di dalam saudara dan saya jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari dia yang ada di dalam dunia ini. Amen. Haleluya. Ingat saudara, hati-hati dua hal. Satu kompromi, satu manipulasi. Gereja di Pergamus dipersekusi. Karena tekanan jangan sampai kita kompromi. Jangan sampai kita memanipulasi orang. Jangan sampai. Jaga ini. Jaga ini saudara. Lebih baik kita dipersekusi daripada kita diprosekusi. Tiga hal. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar di antaranya ialah kasih. Amin. Saya percaya saudara semua yang ada di Zoom adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa yang belum pernah dunia lihat sebelumnya. Dan bukan kuat, bukan gagah kita, tapi semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar. Come on, saudara, dimanapun kau berada, mulai kita berdoa. Angkat tanganmu dimanapun berada. Come on, just pray. Mulai berdoa, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Aku berdoa, engkau akan menerima pengurapan yang baru, kekuatan yang ilahi untuk bertahan di tengah-tengah persekusi. Mampukan kami Tuhan, kami tidak mau kompromi dan kami tidak mau dimanipulasi. Lepaskan kami dari jerat iblis. Kami tidak mau kompromi dan kami tidak mau memanipulasi. Jadikan kami gereja yang berkemenangan karena kami hidup di dalam kasih. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap masing-masing hamba-hambamu yang bergabung pada malam hari ini. Aku berdoa berikan roh hikmat dan wahyu. Engkau berjanji barang siapa menang akan diberikan, barang siapa menang akan diberikan mana yang tersembunyi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. 400 orang lebih yang bergabung di Zoom pengajaran pada malam hari ini. Berikan kepada mereka mana yang tersembunyi Tuhan. Kami minta pewahyuan yang tidak terkorupsi dengan logika. Kami minta pewahyuan yang tidak terkorupsi dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Kami nggak mau mengkondem, kami tidak mau menghakimi. Tapi Roh Kudus berikan kepada kami roh yang hidup, yang bisa membedakan. Dan Tuhan ajari kami bukan menjadi orang-orang yang makin pesimis dan makin kritis, tapi jadikan kami orang-orang yang membawa dampak yang positif. Aku berdoa di dalam nama Yesus, the spirit of wisdom, revelation, and understanding turun atas setiap hamba-hambamu. Engkau berkata barang siapa menang akan diberikan batu putih yang di atasnya tertulis nama yang baru. Aku berdoa di dalam nama Yesus.
Beri setiap kami diubahkan identitasnya Tuhan. Kami lepas dari identitas kami yang lama. Tapi aku berdoa biar setiap dari hamba-hambamu menghidupi panggilannya masing-masing. Bergerak di dalam karunia. Bergerak di dalam jawatan. Bergerak di dalam setiap yang Tuhan sudah sediakan untuk masa yang seperti ini. Anoint your servant. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kana santra bakaturulumundi. Rebeshikaturulumunda ati remende shikaralamanda. Rabakarianda. Aku berdoa khususnya saudara yang ada di Pulau Sumatera. Come on, angkat tanganmu kalau engkau di Pulau Sumatera. Aku berdoa untuk yang di Pulau Sumatera. Ada suatu kegerakan yang baru. People movement yang akan terjadi di Sumatera. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-hambamu yang bergabung di Zoom ini khususnya dari Sumatera. Ada beberapa dari saudara akan melahirkan pelayanan-pelayanan dan bisnis-bisnis yang baru. And the Spirit of the Lord says, ada seseorang yang bergabung di Zoom ini, engkau punya usaha, engkau dipanggil oleh Tuhan di dalam bidang marketplace, engkau punya bisnis. Saya melihat ada bisnis logistik dan juga bisnis pengadaan. Siapapun engkau, God will bless you. Dan engkau akan membuat kelas-kelas pemuritan-pemuritan. Dan saya melihat adalah kota-kota yang terbuka. Dari bisnis yang ada, dari kantor yang dibuka, akan ada pemuritan, penginjilan yang ada terjadi di situ. Itu seperti ada sebuah pekerjaan pelayanan, tapi yang tidak tersingkap. Tapi lewat bisnis, lewat usaha, orang-orang yang dipekerjakan, orang-orang yang diberkati, akan mulai dibawa kepada kebenaran terang Kristus. Ada seseorang yang sedang bergabung. God will do this in your life. Seseorang yang bergabung dari Sumatera, siapapun engkau, tanganmu diberkati, tanganmu diurapi untuk bisnis. Dan saya melihat there is the number 5. I see bahwa bisnismu akan memiliki entah itu 5 cabang, atau 5 keunggulan, atau 5 kepercayaan. But I see the number 5. The grace of the Lord is coming upon you. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lepaskan that divine authority. Keberhasilan di dunia kerja Tuhan. Dan aku berdoa ada ladang-ladang pelayanan yang terbuka di Pulau Sumatera. In the mighty name of Jesus. Right now. Rebe shikatara lamanda. Rebe sondorulumunde katara lamanda ralamanda. Ada seseorang yang bergabung di Zoom ini malam hari ini. Ada seperti sakit. Sakit di bagian tanganmu. Seperti tanganmu nyeri. Ada gejala-gejala arthritis. I speak healing against arthritis in the name of Jesus. Aku berdoa sendi-sendi, otot-otot yang mulai sakit. I pray for healing in the name of Jesus. Come on. Kalau saudara mengalami sakit di bagian tangan, seperti ada gejala arthritis, be healed in the name of Jesus. Sembuh saat ini di dalam nama Yesus. Ada seseorang yang bergabung di dalam Zoom ini atau akan menyaksikan lewat YouTube. Seperti ada gangguan di matamu dan engkau akan menjalani operasi. But I am declaring, tanpa operasi Tuhan sedang menyembuhkan matamu saat ini juga. Come on, kalau saudara butuh kesembuhan di dalam tubuh jasmanimu, mulai berdoa. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kuasamu yang sama. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, namamu Jehovah Rafa. Lord, release the healing anointing right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Kerebe shekerimindara lamanda. Urabakatina sundurulumundi. Oh, ada saudara, salah satu dari saudara yang bergabung di online Bible study ini. Engkau punya pelayanan untuk mengajar pelajar-pelajar. God will start to touch your hands. Engkau seperti ada di dalam puskesmas sekolah atau di dalam seperti pekerjaan atau ministry bakti sosial tentang kesehatan. Ada pelayanan kesehatan gratis yang diadakan di sekolah-sekolah. The healing anointing is coming upon you. Saya melihat engkau mulai menumpangkan tanganmu, maka murid-murid yang sakit disembuhkan secara supranatural. Rebeke torulumunde shitaralamanda, ribakataralamanda. Receive that healing anointing di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada seseorang yang bergabung di online Bible study pada malam hari ini. Saya melihat seperti di bagian leher ada seperti entah itu benjolan, ada gangguan di bagian leher. God is healing you right now in the mighty name of Jesus. Aku berdoa, I come against thyroid.
tiroid, pembengkakan Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, getah bening disembuhkan di dalam nama Yesus. I release the healing power of Jesus right now. Ada seseorang di sini, ibumu sedang duduk di kursi roda, ibumu sedang duduk di kursi roda. God is gonna heal you. I pray for the miracle, Lord. I pray for the miracle, God, in Jesus mighty name. Ibu dari seseorang yang bergabung di Bible study malam hari ini, arise and walk in the mighty name of Jesus. Bangkit dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Come on, begin to worship. Mulai sembah dia, saudara. Let's worship Jesus right now. Let's worship Jesus right now. Ole seteremendi katurulumunde misita karatana masere debosete. Kami berdoa untuk kebangkitan tubuh Kristus bersama-sama malam hari ini. Kami berdoa untuk gereja lokal kami masing-masing. Kami berdoa untuk gembala-gembala kami masing-masing. Kami berdoa untuk wilayah-wilayah kami masing-masing. Kami berdoa untuk negara-negara kami masing-masing, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Tuhan. Kami berdoa, mari lawat kami Tuhan, persiapkan kami untuk pencurahan kemuliaan-Mu yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dan biar setiap kami berpartisipasi Tuhan, di dalam kegerakan Tuhan. Biar setiap kami berpartisipasi Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu. Saat ini saudara, saya berdoa meskipun kita ada di Zoom, kita terpisah di ruangan masing-masing, tapi saya percaya kuasa Tuhan akan turun atas saudara. Saya minta dalam hitungan yang ketiga, taruh tangan kanan saudara, tumpangkan kepalamu sendiri, tumpangkan tanganmu. 1, 2, 3, lay hands on you. Bapakku berdoa, waktu hamba-hambamu menumpangkan tangannya atas kepala mereka masing-masing, biar kuasa yang turun dari tempat yang maha tinggi saat ini dilepaskan atas mereka. Di dalam nama Yesus, I release the spirit of wisdom, revelation and understanding. Receive in the mighty name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Yang dipegang, yang dibuat oleh tangan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat berhasil. I speak divine turnaround. Apa yang mati Tuhan hidupkan kembali. Apa yang sepertinya kandas akan Tuhan bangkitkan kembali. I pray, bless your people. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang setia mengikuti online Bible study ini. Engkau berkati setiap mereka Tuhan. Yang haus dan lapar akan Engkau berjanji Engkau pasti akan puaskan. Angkat tangan saudara, terima berkat dari tempat yang maha tinggi. Sebelum kita berakhir pada malam hari ini, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. In the mighty name of Jesus. Aku lepaskan berkat buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menjagai roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu. Semuanya terpelihara dengan sempurna. Kami angkat tangan kami berikan pujian, hormat, syukur hanya kepada satu nama Yesus. Nama yang kami kasihi. Nama yang berkuasa yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara semua yang diberkati. Mari semuanya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara jangan keluar, jangan keluar dulu. May the Lord bless you. Saudara share, kalau bisa di Instagram, tag. You can tag my personal Instagram account. Saudara bisa tag rolam.id. Saudara bisa screenshot note saudara bisa bagikan. Kenapa di-share? Supaya semakin banyak orang diberkati, semakin banyak orang bisa mengikuti di kesempatan yang berikutnya. Saudara tertera di screen Rolam Indonesia, di depan saudara ada QR code. Kalau saudara mau mendukung pelayanan kami, saudara, dukungan finansial saudara sangat memberkati dan memampukan kami untuk terus menyuarakan suara kebenaran. Please so give, dan saya berdoa saudara yang mendukung, menabur, dan memberkati pelayanan ini akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amen.